Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe. Tekan tombol merah yang di bawah itu, di bawah tombol merah itu kasih padam itu merah. Oke, adik-adik, selamat sore. Apa kabar kalian semua? Saya sengaja hari ini membuat materi dalam bentuk video. Saya takut kalian mungkin merasa jenuh atau malas jika saya mengirimnya dalam bentuk materi, baik dalam Word atau dalam bentuk PowerPoint. Makanya saya sengaja membuat video ini biar kalian tinggal menontonnya. Hari ini kita lanjut dengan materi tradisi, tentang tradisi suci. Bahwa iman kita sebagai orang Katolik itu bukan hanya bergantung pada kitab suci, tetapi juga tradisi suci lebih tepatnya ya. Tapi kebanyakan kita cuma tahu kitab suci. Maka dari itu pada kesempatan ini saya ingin memperkenalkan, saya ingin memberi informasi sedikit tentang tradisi suci. Saya harap teman-teman, adik-adik bisa memahaminya. Di mana simpan agama Katolik. Oke. Tradisi suci. Adik-adik, sesungguhnya saya ini rindu sekali ya untuk berjumpa bersama kalian di kelas. Tapi karena wabah corona ini semakin menjadi-jadi ya, mau nggak mau kita harus belajar jarak jauh. Oh, kenapa ya? Ada apa nih? PowerPoint stop. Oh ya, oke, siap. Sorry teman-teman, good morning. Ini sudah siang padahal. Saya tidak mengubah bagian awalnya. Saya cuma mengubah di isinya. Oke teman-teman, kalian boleh memulai pelajaran kalian di rumah masing-masing dengan doa. Apabila sebelum menonton video ini, mulailah pelajaran dengan doa. Semoga kamu mendapat penerangan dari Roh Kudus sehingga kalian dapat memahami materinya. Oke. Tradisi suci. Sesungguhnya kita berbicara hari ini tentang tradisi, tapi karena tradisi dalam Katolik, maka saya katakan bahwa itu tradisi suci. Kitab keimanan Katolik, kitab suci. Arti tradisi. Tradisi adalah adat kebiasaan turun-temurun oleh generasi terdahulu. Tradisi secara etimologis dari bahasa Latin, traditio, diteruskan, yang artinya diteruskan atau penerusan. Bahasa Inggrisnya tradition. Nah, sampai ke Indonesia tradisi. Maka tradisi berarti sesuatu yang diserahkan, diteruskan atau diwariskan dari nenek moyang kita atau dari orang-orang terdahulu. Tradisi juga, hemat saya, bukan hanya berkaitan dengan adat dan kebiasaan, tetapi juga ajaran, kepercayaan, dan sebagainya. Yang bermakna dan secara turun-temurun diwariskan oleh nenek moyang kita. Paham umum tentang tradisi itu teman-teman, bahwa tradisi itu lebih sebagai kebiasaan atau adat. Itu aja dua. Tapi sebenarnya keyakinan masuk di dalamnya. Kepercayaan. Ya, ajaran itu masuk di dalamnya. Nah, bagi gereja Katolik, iman kita sebagai orang Katolik itu terjaga bukan hanya karena adanya kitab suci, tetapi juga tradisi. Saya minta teman-teman memahami dengan baik. Bagi gereja Katolik, iman itu terjaga bukan hanya karena adanya kitab suci,
tetapi juga tradisi. Bukan hanya, artinya kitab suci udah pasti. Tradisi tersebut dalam perkembangannya mengalami perubahan, penyesuaian, bahkan ada tradisi yang dihilangkan karena tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Kebanyakan tradisi diwariskan secara lisan, namun ada juga yang sudah ditulis, dibukukan. Ingat, tradisi suci ini berisi ajaran dan kebiasaan iman para pendahulu, sejak para rasul, para bapak-bapak gereja. Bagi kita, orang Katolik, tradisi adalah hidup, ajaran, dan ibadah gereja yang dilestarikan dan diwariskan dari generasi ke generasi. Tradisi tersebut sesungguhnya bersumber awal dari zaman gereja pertama, zaman Yesus dan para rasul, sebagai inti pokok untuk tradisi berikutnya. Teman-teman silakan membaca teks dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 2 ayat 20. Di situ saya ada mengutip, dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus sebagai batu penjuru. Tradisi ini terus diwariskan hingga sekarang kita kenal sebagai ajaran iman, perayaan, hukum atau norma gereja, dan masih banyak lagi aturan lainnya. Ada beberapa macam tradisi dalam gereja Katolik, yaitu tradisi resmi dan tentu kalau ada yang resmi, ada yang tidak resmi. Tapi teman-teman mohon perhatian bahwa tidak resmi bukan berarti itu tidak penting ya. Nanti saya akan jelaskan. Pertama, tradisi resmi. Sumber pertama tradisi adalah kitab suci. Karena kitab suci adalah refleksi dan praktik imam jemaat perdana yang kemudian ditulis agar terjaga keterusannya. Selain kitab suci juga dalam syahadat atau pengaku iman, dalam liturgi, dan dalam sakramen-sakramen gereja, dan juga dalam doktrin atau ajaran resmi gereja dari kuasa mengajar gereja tertinggi. Atau teman-teman pernah mendengar magisterium gereja. Jadi ada 5 ya sumber tradisi resmi ya. Doktrin gereja. Sumber pertama itu kitab suci, syahadat atau pengakuan iman, liturgi, sakramen-sakramen gereja, dan doktrin, ajaran resmi, doktrin gereja. Syahadat, teman-teman perhatian, syahadat tidak ada dalam kitab suci, namun itu adalah refleksi iman jemaat perdana yang kemudian dirumuskan menjadi satu formulasi. Sampai saat ini kita diwarisi 2 bentuk syahadat, syahadat para rasul atau syahadat singkat, dan syahadat Nikea Konstantinopel, syahadat panjang. Poin pokok kedua pengakuan iman itu sama, namun dalam syahadat Nikea ada tambahan ajaran iman pokok atau dogma, misalnya sifat gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Itu tradisi resmi. Yang berikut tradisi tidak resmi. Tadi sudah saya katakan teman-teman, tidak resmi bukan berarti tidak diakui atau tidak penting, melainkan bahwa tradisi-tradisi diwarisin namun mengalami perkembangan yang lebih dinamis sesuai dengan konteks waktu, tempat, dan zamannya. Misalnya musik liturgi, karya-karya seni, sastra Kristenan, tulisan-tulisan ajaran para teolog, doa-doa devosional, dan cerita-cerita para kudus. Jadi ini sesuai dengan perkembangan dan konteks gereja dari zaman ke zaman. So teman-teman, saya sengaja tidak membuat kayaknya ini aja deh kalau nggak salah. Kalau tidak salah cuma ini. Oh, poin terakhir.
Saya sengaja tidak buat panjang materi buat teman-teman karena saya mendapat banyak surat kaleng. Teman-teman mengalami kesulitan karena study from home ini. Banyak tugas yang diberikan oleh para guru, banyak yang harus dikerjakan. Jadi ada surat kaleng yang masuk ke saya, maka hari ini, bahkan minggu lalu saya tidak memberi materi, dan hari ini saya baru memberi materi, dan tidak panjang, singkat saja. Ya. Poin terakhir dari pembicaraan kita, kitab suci dan tradisi merupakan tolak ukur iman gereja. Artinya, iman gereja baik secara keseluruhan gereja atau iman objektif, maupun iman dalam arti sikap masing-masing orang atau iman subjektif, diukur kebenarannya oleh kitab suci bersama tradisi. Silakan teman-teman membaca Injil Yohanes bab 21 ayat 24 sampai 25. Tradisi dan kitab suci saling berhubungan. Tradisi mempunyai titik tolaknya atau sumbernya dalam kitab suci, tetapi tidak terbatas pada kitab suci. Tradisi berusaha terus menghayati dan memahami kekayaan iman yang terungkap dalam syahadat yang dilandaskan pada kitab suci. So teman-teman, kitab suci dan tradisi merupakan tolak ukur iman gereja. Jadi jika selama ini teman-teman cuma mengenal bahwa satu-satunya sumber keimanan kita atau kekuatan iman kita adalah kitab suci, saya mau katakan bahwa jangan lupa tradisi. Memang teman-teman melakukannya setiap hari, misalnya doa aku percaya kan, doa aku percaya teman-teman, itu adalah tradisi teman-teman. Silakan teman-teman cari dalam kitab suci doa aku percaya, saya yakin kalian tidak akan menemukannya. Ingat, tidak ada dalam kitab suci bukan berarti tidak penting dan bukan sumber iman kita. Tradisi tidak dalam kitab suci, tapi sangat penting tradisi suci. Ya, jadi teman-teman, semoga materi hari ini dapat berguna bagi kalian. Silakan menutupnya dengan doa masing-masing. Dan sekian dulu untuk perjumpaan kita kali ini. Ya, sampai jumpa ke next pertemuan dengan materi yang tentunya sudah berbeda. That's all and thank you. What you gonna do with that dessert?